khususnya yang berkaitan dengan data kualitatif dan kuantitatif yang berminimal berskala interval adalah rata-rata suatu kumpulan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Ukuran pemusatan data lainnya adalah median yang ditentukan untuk data yang minimal berskala interval karena kita perlu mengumpulkan dan menjumlahkan data dalam perhitungannya. Selanjutnya, untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau yang paling banyak terjadi digunakan ukuran dalam ukuran pemusatan data itu disebut dengan modus. Nah, selanjutnya ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung akan dijelaskan oleh Sari. Pada saat Populasi adalah semua anggota dari suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Rata-rata hitung populasi dihitung dengan cara rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi per jumlah data dalam populasi. Selanjutnya, rata-rata hitung populasi yang biasa disebut dengan parameter juga disajikan dalam bentuk simbol. Simbolnya yaitu mu sama dengan sigma x per n, di mana mu sama dengan rata-rata hitung populasi, sigma x sama dengan jumlah dari nilai rata yang berada dalam populasi, dan n adalah jumlah total dalam populasi. Selanjutnya kita masuk kepada contoh menghitung rata-rata hitung atau MIN, distribusi frekuensi tunggal data tentang hasil tes servis bola voli 50 siswa. Untuk skor X-nya bisa dilihat di PPT, frekuensi, dan FX-nya. Untuk jawabannya, kita masuk kepada rumus tadi yaitu mu sama dengan sigma X per n. Untuk sigma X-nya yaitu adalah Fx 1984 dan n-nya adalah frekuensi yaitu 50. 1984 dibagi 50 sama dengan 39,68. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. baik, materi selanjutnya ada median dan modus yang akan dijelaskan oleh Bilqis pada Bilqis. Baiklah, kita lanjut ke median dan modus. Nah, seperti yang telah kita ketahui, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jadi, kalau misalnya sekumpulan datanya itu berjumlah ganjil, berarti mediannya tempat yang di tengah. Sedangkan kalau datanya berjumlah genap, maka dua nilai tengahnya dirata-ratakan. Kemudian ada modus, adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk menentukan modus ini, pertama kita hitung frekuensi kemunculan data dari semua datanya. Kemudian kita tentukan mana data yang paling sering muncul. Nah, berikut ada perbandingan median dan modus. Pertama, median itu nilai tengah dari data yang telah diurutkan, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian dari kelebihannya, median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau kecilan. Kemudian modus cocok untuk data nominal dan ordinal. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan median tidak mempertimbangkan semua nilai dalam data, dan kekurangan dari modus tidak selalu ada dalam suatu data. Dan yang terakhir, median ini cocok digunakan ketika data memiliki kecilan yang dapat mempengaruhi mean, sedangkan modus cocok digunakan ketika ingin mengetahui nilai yang paling umum. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Zahra pada Zahra. Baiklah, kita masuk ke fraktal, di mana pengertian fraktal sendiri dalam dunia statistik juga dikenal adanya ukuran penentuan letak nilai lainnya, yaitu fraktal. Di mana fraktal adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktal sendiri itu dibagi menjadi 3, ada kuartil, desil, dan persentil. Pertama kita masuk ke kuartil, di mana kuartil yaitu adalah fraktal yang membagi seperangkat data yang telah berurut menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 kuartil, yaitu kuartil pertama,
kuartil bawah, lalu kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil bawah. Yang kuartil 1 itu salah ya, harusnya kuartil atas. Nah, di kuartil ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kuartil dada tunggal, di mana untuk dada tunggal kuartil-kuartilnya dapat ditentukan dengan rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini juga terdapat contohnya. Lalu kita masuk ke kuartil data kelompok. Nah, untuk data berkelompok yaitu data yang sudah dibuat tabel frekuensinya. Maka kuartil-kuartilnya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk contohnya, perbedaan dari yang contoh pertama, kalau yang kelompok berarti itu kan ada beberapa kuartil lalu dia ada intervalnya. Ini contoh dari kuartil kelompok. Lalu kita masuk ke desil. Nah, kalau kuartil tadi itu adalah untuk 4 data, sedangkan desil 9 atau 5 desil adalah fraktal membagi seperangkat data yang telah berbentuk menjadi 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 90 titik desil, di mana ke 90 titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. 90 titik desil yang dimaksud adalah D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Sama seperti kuartil tadi, desil juga terbagi menjadi dua, yang pertama desil data tunggal dan desil data berkelompok. Untuk rumusnya seperti yang terlihat sebagai berikut. Ini untuk contoh pada desil data tunggal. Kemudian ada desil data berkelompok, di mana untuk data berkelompok yaitu data yang sudah dibuat tabel frekuensinya, maka desil-desilnya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari desil dengan data berkelompok. Kemudian kita masuk ke persentil. Persentil adalah fraktal yang membagi seperangkat data yang telah berurut menjadi 100 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/100n atau 1%. Karena itu persentil sering disebut ukuran per ratusan. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 99 titik persentil, P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P99. Baik, materi selanjutnya ada rata-rata ukur yang akan dipresentasikan oleh Fitri Ayu kepada yang hadir. Rata ukur. Rata-rata ukur disebut juga dengan rata-rata geometrik. Nah, rata-rata ukur atau geometrik itu adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian kita akan pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, rata-rata ukur itu dilambangkan dengan simbol U besar. Nah, itu U besar sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 kali X4 sampai Xn. Nah, ini untuk bilangan-bilangan bernilai besar, rata-rata ukur dapat ditentukan dengan rumus log U. Nah, kalau dia bernilai besar kita pakai logaritma. Log U sama dengan sigma log xi per n. Nah, jika data disusun dalam daftar distribusi frekuensi, rata-rata ukurnya dinyatakan dengan menggunakan rumus log U sama dengan sigma fi dikali log xi per sigma fi, di mana xi itu tanda kelas dan fi itu frekuensi yang sesuai dengan xi. Nah, contohnya dalam bentuk paling sederhana, jika diketahui 3 buah data yang mana masing-masing datanya diketahui 2, 4, dan 8, makanya 114,43 per 75 itu hasilnya 1,52533. Nah, nilai lognya yaitu 33,5. Baiklah, segitu saja materi rata-rata ukur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang terakhir adalah rata-rata harmonis, di mana rata-rata harmonis ini
oleh Laksmita Dewi. Kepada Laksmita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke rata-rata harmonis. Yang pertama ada pengertian. Rata-rata harmonis adalah salah satu jenis rata-rata yang digunakan untuk data dengan hubungan inverse. Rata-rata harmonis sering digunakan untuk data yang berkaitan dengan kecepatan, waktu, atau nilai yang berhubungan dengan tarif per unit. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan rata-rata harmonis sama dengan jumlah data dibagi X1 per X1, X2 ditambah titiknya sampai Xn, di mana X1, X2 sampai Xn adalah nilai rata-rata. Atau H sama dengan N dibagi sigma 1 per X1. Jika data tersusun dengan daftar distribusi frekuensi, maka rata-rata harmonisnya dinyatakan dengan H sama dengan sigma F dibagi sigma F1 per X1, di mana X1 tanda kelas, F1 frekuensi yang sesuai dengan X1. Secara umum, untuk sekumpulan data berlaku H lebih besar sama dengan U lebih besar sama dengan H dan U lebih kecil sama dengan X. Penggunaannya untuk kecepatan rata-rata, jika Anda memiliki beberapa perjalanan dengan jarak yang sama tetapi kecepatan yang berbeda, rata-rata. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi kami mengenai ukuran kecepatan data. Nah, tadi makalah dan PPT-nya sudah kami kirimkan di grup. Teman-teman boleh kembali membaca ulang. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, silakan dikirim ke grup. Pada Ilham. Baik, saya Ilham Zikrila dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi penyaji menyampaikan bahwasanya untuk bagian rata-rata harmonis itu digunakan untuk data dengan hubungan inverse. Nah, boleh nggak pemateri itu kayak memberikan contoh atau penjelasan maksud dari hubungan inverse ini apa? Baik, untuk pertanyaannya boleh ditulis. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Azhar. Bagaimana ukuran pemusatan data dapat membantu dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan? Untuk pertanyaannya boleh ditulis. Untuk kelompok lain, ada yang ingin ditanya dari kelompok 1, 2, 3, 5, 6. Baik, kepada Elva. Jadi terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada materi. Jadi sudah jelaskan mengenai keunggulan dari rata-rata harmonis. Itu salah satunya lebih akurat dalam menghitung rata-rata untuk data yang melibatkan kecepatan apapun. Lalu memberikan contoh yang menunjukkan keunggulan itu. Terima kasih kepada Elva. Baik, kami akan mencari jawaban dari 3 pertanyaan teman-teman semua. Sambil menunggu lanjutnya. Sembari kami mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman, kita lanjut presentasi kita pada kelompok selanjutnya. Pada kelompok selanjutnya dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Ilham Zikrila. Penyaji menyampaikan bahwasannya rata-rata harmonis digunakan untuk data dengan hubungan inverse. Dapatkah pemateri memberikan contoh atau penjelasan maksud dari hubungan inverse ini? Baik, untuk maksud dari hubungan inverse ini adalah hubungan inverse berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya justru menurun. Dan sebaliknya, dalam konteks rata-rata harmonis, ini mengacu pada situasi di mana variabel yang dianalisis memiliki hubungan yang saling berlawanan arah atau inverse. Contoh sederhananya untuk menjelaskan hubungan inverse adalah kecepatan dan waktu tempuh. Misalkan suatu perjalanan di mana kecepatan kendaraan berhubungan terbalik dengan waktu perjalanan yang ditempuh dengan jarak yang sama. Sekian. Dari pertanyaan Ilham, apakah dari teman-teman ada yang ingin
menambahkan atau menyanggah dari jawaban yang diberikan oleh kita? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut kepada Zahra untuk menjawab pertanyaan dari Azahra. Pada Zahra Tahira Tadi pertanyaan dari Azahra adalah dalam penelitian tentang pembelajaran matematika, bagaimana ukuran pemusatan data dapat membantu dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, ukuran pemusatan data itu tentu sangat berguna untuk penelitian pembelajaran matematika. Di mana ukuran pemusatan data tadi kan ada rata-rata, median, modus, kuartil, dan rata-rata ukuran. Peran masing-masing ukuran pemusatan data dalam penelitian, yang pertama untuk mean atau rata-rata itu kan digunakan untuk melihat nilai rata-rata siswa setelah menerapkan metode pembelajaran tertentu. Perannya misalnya jika metode A memiliki rata-rata lebih tinggi dibanding metode B, maka metode A dianggap lebih efektif. Contohnya, misalkan penelitian kita adalah membandingkan metode problem based learning sama metode biasa atau metode konvensional gitu. Analisisnya, jika rata-rata nilai ujian dalam siswa PBL adalah 45, sedangkan metode konvensional adalah 75, maka PBL bisa dianggap lebih efektif. Nah, itu kan kita dapat kesimpulannya berdasarkan dari mean itu. Kemudian untuk median juga. Nah, median ini kan nilai tengah dari data siswa yang dibagi menjadi dua kelompok yang sama besar. Perannya median itu digunakan untuk mengurangi dampak nilai ekstrim yang bisa mengganggu kesimpulan. Contohnya, misal dalam metode PBL lagi, misalnya ada satu siswa yang mendapat 20, sementara itu rata-rata nilai siswanya tinggi. Nah, median ini tetap bisa menunjukkan kecenderungan nilai mayoritas siswa. Jika median nilai siswa dalam PBL lebih tinggi dari metode konvensional, maka metode PBL tetap unggul. Yang ketiga dalam modus. Nah, modus ini nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Perannya modus ini adalah membantu melihat nilai yang paling umum diperoleh siswa, apakah lebih banyak siswa mendapat nilai tinggi atau lebih rendah. Contohnya, jika dalam metode PBL modusnya adalah 90 dan dalam metode konvensional modusnya 70, maka metode PBL lebih banyak menghasilkan siswa dengan nilai tinggi. Begitu juga kebalikannya, bisa menunjukkan apakah metode pembelajaran lebih efektif hanya bagi siswa unggul atau seluruh siswa. Nah, misalnya untuk kuartil atas dalam metode PBL itu lebih tinggi daripada metode konvensional. Berarti siswa yang tingkat prestasi lebih tinggi itu lebih baik dalam PBL. Nah, untuk kuartil bawah dalam metode konvensional sangat rendah. Artinya metode ini kurang efektif bagi siswa dengan pemahaman yang lemah. Terus rata-rata ukuran penyebaran data digunakan untuk melihat apakah metode pembelajaran menghasilkan nilai yang stabil atau banyak variasi. Nah, perannya jika suatu metode memiliki penyebaran nilai yang kecil, misalnya dalam metode PBL, semua siswa mendapatkan nilai antara 80 sampai 90. Itu menunjukkan bahwa metode tersebut efektif untuk semua siswa. Contohnya, jika dalam metode PBL rentang nilai adalah 85 sampai 95, sementara dalam metode konvensional adalah 50 sampai 95, maka metode PBL lebih stabil dan merata dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi kesimpulan akhirnya, dengan menggunakan ukuran pemusatan data ini, penelitian yang kita lakukan untuk menyajikan data itu jauh lebih efektif. Kita dapat bisa melihat, menganalisis secara menyeluruh. Jadi ukuran pemusatan data ini memang penting dan yang paling akurat lah untuk kita menarik kesimpulan secara kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dengan Zahra? Baik, itu jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan Azahra. Dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan?
Seorang pengendara motor menempuh perjalanan sejauh 60 km dengan rute sebagai berikut. Perjalanan pergi 30 km dengan kecepatan 40 km per jam dan untuk pulangnya 30 km dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata pengendara selama perjalanan? Kalau kita hitung menggunakan rata-rata aritmatika, maka 40 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 50 km per jam. Namun ini tidak akurat karena waktu tempuh pada tiap bagian perjalanan tidak sama. Sekarang kita hitung dengan rata-rata harmonis. Masuk pada rumus yaitu V rata-rata sama dengan 2 dikali V1 kali V2 dibagi dengan V1 ditambah V2. Kita substitusikan angkanya ke dalam rumus, maka didapat hasilnya itu adalah 48 km per jam. Dan untuk kesimpulannya, kecepatan rata-rata yang benar adalah 48 km per jam, bukan 50 km per jam seperti yang diperoleh dari rata-rata aritmatika. Keunggulan dari rata-rata harmonis dalam kasus ini yang pertama, lebih akurat karena mempertimbangkan waktu tempuh yang berbeda untuk setiap kecepatan. Dan yang kedua, cocok untuk menghitung kecepatan rata-rata di mana total jarak tetap tetapi kecepatan berubah. Bagaimana Elva? Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawab pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab untuk materi kami. Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh